pada anak SD itu adalah cikal bakal untuk kebiasaan mereka di kemudian hari. Ibaratnya kalau ada sekolah kantin sehat ada kan ya? Iya, Sekolah kami nggak ada kantin. Dan masalahnya juga di luar itu pedagangnya itu ada yang orang tua wali murid siswa juga, warga sekitar. Nah, ini menarik. Halo sahabat sekolah dasar, selamat datang di Senior Giat SD episode kedua. Giat SD, mari bersinar, belajar bersama dan wujudkan mimpi. Oke, untuk episode kedua kali ini luar biasa nih, topiknya sangat menarik karena kita akan kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif. Yang pertama ada Bu Dr. Yulina Evariani dan Pak Arif Tirtana. Beliau adalah seorang guru muda sekaligus konten kreator. Sedangkan Bu Dr. Eva ini seorang dosen yang sangat luar biasa. S1-nya di IPB, S2, S3-nya di Australia. Tapi Masya Allah, kita akan kulik lebih lanjut seperti apakah kiprahnya beliau dan terkait tema kita kali ini, yaitu tentang pola hidup sehat gitu. Selamat datang Bu Eva dan Pak Arif, apa kabarnya nih? Terima kasih Bu Desti, alhamdulillah sehat. Bu Eva gimana? Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang masih sama, masih mengajar di kampus, kemudian masih bimbingan, kemudian juga meneliti, dan juga kebetulan memang dipercaya oleh FEMA untuk mengelola bisnis unitnya. Wow, luar biasa ya. Jadi memang concern ke pola hidup sehat, terutama untuk anak sekolah dasar ini memang pas banget ya kita undang ke sini, Masya Allah. Pak Arif sendiri gimana nih kesibukannya? Iya, tentunya ngajar setiap harinya. Terus selain itu bikin konten juga. Wah, luar biasa. Ini ada paginya ngajar, pulang langsung edit, sorenya upload. Wih, luar biasa. Ini seorang guru muda, seorang konten kreator. Saya sempat lihat juga ya di media sosial, dan kita memang butuh sosok yang seperti ini gitu. Menurut Bu Eva sendiri nih, karena kita nih temanya terkait pola hidup sehat, terutama untuk anak sekolah dasar. Sekarang tuh banyak banget ya case-case. Menurut Bu Eva nih, pola hidup sehat tuh seperti apa sih dan seberapa penting itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih Bu Desti. Jadi pola hidup sehat sendiri itu sebenarnya adalah berbagai kebiasaan, aktivitas begitu ya. Juga termasuk cara pandang begitu tentang bagaimana kita dapat menjaga kesehatan baik secara fisik, kemudian emosi, sosial, seperti itu juga lingkungan begitu ya. Supaya kita bisa tetap hidup produktif begitu, kemudian sehat jiwa raga ya, dan juga pastinya bisa meningkatkan kualitas hidup kita ke depan begitu ya. Nah, tadi seberapa penting begitu ya, kalau misalnya untuk kita ya secara kita orang dewasa pasti itu sangat penting karena memang pola hidup sehat itu adalah kunci gitu ya, supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan tubuh kita, kemudian juga sekarang kan masih marak ya kesehatan mental juga, kemudian juga kesehatan emosional dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau karena kita bicara tentang anak SD, jadi kalau saya lebih menekankan kesehatan, pola hidup sehat ini sangat penting untuk anak SD karena banyak hal. Jadi yang pertama pasti pola hidup sehat itu mendukung tumbuh kembang anak SD ini secara optimal. Begitu ya. Kemudian yang kedua, pola hidup sehat penting untuk anak SD supaya mereka dapat konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar pasti penting untuk capaian akademiknya, begitu ya, betul ya. Kemudian juga pastinya supaya mereka sehat secara fisik dan terhindar dari penyakit. Penting ya, betul ya Bapak Ibu. Kemudian yang juga tidak kalah penting pola hidup sehat ini pada anak SD itu adalah cikal bakal untuk kebiasaan mereka di kemudian hari supaya terbentuk begitu ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sehat, yang pasti itu akan berdampak jangka panjang untuk kualitas hidupnya mereka. Begitu Bu Desi. Ini menarik banget nih kalau kita kupas satu-satu. Tapi saya mau ke Pak Arif dulu ya, Bu Eva. Pak Arif gimana di sekolah? Pak Arif sekarang ngajar
kelas berapa, Pak? Kelas 1. Oh, kelas 1 SD ya. Itu lagi lucu-lucunya banget ya anak kelas 1. Juga. Lagi aktif-aktifnya karena transisi ya dari PAUD ke SD gitu. Ini gimana pembiasaan pola hidup sehat yang udah ada di sekolahnya Pak Arif sendiri? Kalau di sekolah kami itu di SD Indoramangu Barat 03 itu memang sudah dibiasakan untuk membawa bekal. Oh, menarik Dan kelas ini. 1 itu memang diwajibkan membawa bekal, Bu. Jadi tidak ada jam istirahat untuk keluar kelas. Jadi jam istirahat itu memang di dalam kelas, makan bersama wali kelasnya, kayak gitu. Jadi kami di dalam itu ya sudah makan bareng. Dan itu memang sudah diwajibkan tidak membawa makanan berkemasan. Jadi memang apa yang orang tua masak, ya itu yang akan dibawa bekalnya. Oh ya, ada standarisasinya ya. Ya, kami menyarankan memang sesuai dengan Kemenkes, Bu, yang isi piringku itu Ya. dengan gizi seimbang. Benar. Ada buah, protein, karbohidrat dan segala macam harus ada kayak gitu. Dan tapi tak jarang juga masih ada yang membawa mie. Cuman ya saya bilang kalau mie boleh sesekali, tapi kalau bisa tambahin ada telurnya, Iya. ada sayurnya juga. Benar, Jadi ada jangan ininya malah ya. mie sama nasi ya, Bu. Iya. Jangan Double karbo dong ya, berarti ya. Jadi malah ini agak kenyang banget nanti gitu. Iya, oke. Tapi di situ juga selain membawa bekal juga manfaatnya juga. Itu bukan hanya kelas 1 juga. Jadi sampai kelas 6 pun boleh. Kayak gitu. Jadi programnya memang membawa bekal sampai kelas 6, tapi kalau kelas 6 dibebaskan juga boleh jajan di luar. Jadi sekolah kami itu nggak ada kantin. Oh, oke. Jadi terkendalanya memang Nggak ada masih susah kantin. untuk Betul. pengawasan untuk kalau ibaratnya kalau di sekolah kantin sehat ada kan ya. Iya, Sekolah kami nggak ada kantin. Oh. Dan masalahnya juga di luar itu pedagangnya itu ada yang orang tua wali murid siswa juga, warga sekitar. Nah, ini menarik nih. Mohon maaf Pak Arif. Jadi balik lagi nih ke Bu Eva. Menurut Bu Eva, standarisasi jajanan sehat tuh yang seperti apa sih? Karena ini kan terkait sama jajanan ya, biar Iya, betul. kita juga pola hidup sehat, anak-anak jadi tetap sehat kayak gitu. Standarisasi jajanan yang sehat tuh yang seperti apa? Kalau jajanan sehat itu tadi ya seperti saya setuju tadi dengan apa yang dilakukan oleh sekolah Pak Arif ya, mengacu pada isi piringku, begitu ya. Yang mana kalau sekarang dari Kemenkes ada isi piringku, tapi dari Badan Pangan ada B2SA, makanan bergizi, beragam, Berimbang. seimbang, B2SA bergizi, beragam, seimbang, aman. Nah, seperti itu. Nah, amannya ini ya, berarti Iya. kita memang harus mengedukasi juga ya, Iya. baik dari pihak sekolah, pemerintah, terutama orang tua nih, Iya, Pak Arif, betul. untuk mensosialisasi ke orang tua terkait expired date-nya Betul. lah, nutrition fact-nya kan, dan segala macam. Itu apa ya upaya yang dilakukan Pak Arif dan tim di sekolah, terkait? Biasanya kalau kami memang di tahun ajaran baru sebelum mulainya pembelajaran itu memang ada sosialisasi. Oh, Iya, oke. jadi kami Dikumpulin ya jadinya dikumpulin ya tuh Bapak, orang tua. Kelas 1 sampai kelas 1, kelas 2, kelas 2 dikumpulin dikasih tahu. Kalau bawa bekal ini standarnya seperti apa. Terus kalau misalnya mau beli kemasan ya dilihat dulu tuh kandungannya apa aja. Segala macam, apalagi terkait gula ya Bu ya, segala macam. Kayak gitu. Ataupun kalau misalnya jajanan, ya kami kasih tahu di jajanan di sekolah ini ada ini, ada ini, ada ini. Makanya kami tidak bisa mengontrol anak untuk jajan apa aja, tapi orang tua bisa mengontrol apa yang mereka bawa ke sekolah. Jadi kalau misalkan anak sudah bawa bekal, perut kenyang kan nggak perlu jajan lagi. Uangnya juga malah bisa ditabung, lebih kayak gitu. Betul. Ini menarik nih terkait perut kenyang. Terkait perut kenyang, biasanya kan kalau anak-anak nih, karena saya juga sebagai orang tua ya gitu, penting banget yang namanya sarapan harusnya ya Bu Eva. Menurut Bu Eva sendiri seberapa penting sih sarapan? Dan karena banyak juga fenomena orang tua udahlah kamu jajan aja nanti gitu, bunda nggak sempat buat bikin sarapan kayak gitu. Padahal itu salah satu hal penting ya biar anak konsen gitu di sekolah. Betul. Gimana tuh? Jadi kalau sarapan itu ya terutama untuk anak sekolah itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena sarapan itu adalah selain tadi ya supaya mereka kenyang, tapi juga sebagai sumber energi. Jadi mereka bisa beraktivitas di sekolah dengan baik, begitu bisa konsentrasi, begitu. Dan juga untuk menghindari tadi jajan sembarangan. Karena kalau jajan sembarangan kan kita tidak tahu itu apa kandungan gizinya, apakah jajanan itu aman gitu ya kan. Sekarang tuh ada istilah makanan yang sehat itu adalah makanan yang tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, tidak tinggi fat, lemak ya, dan juga tidak mengandung zat-zat aditif ya istilahnya ya, yang ditambahkan seperti pengawet, pemanis dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau mereka sudah sarapan,
setidaknya mereka sudah kenyang. Jadi mereka tidak sangat ingin untuk jajan begitu ya. Dan belajarnya juga lebih nyaman, lebih konsentrasi. Jadi aduh aku lapar nih Ngantuk, Pak gitu. Iya, betul. Tapi betul. fenomena di sekolah Pak Arif sendiri, apakah anak-anak diedukasi untuk udah sarapan belum dari rumah kayak gitu? Iya, kami selalu menyarankan untuk sarapan dulu sebelum berangkat karena kan memang istirahatnya itu di sekolah itu jam 9 lewat 10 ya. Jadi itu waktunya lumayan tuh ya. dari jam 7 Dari di jam kelas 7. kan. Kalau misalkan nggak sarapan nanti ada juga kadang beberapa yang nggak sarapan baru jam 8 baru setengah 9 kayak Pak aku lapar segala macam kayak malah jadi nggak konsen belajar, malah ke distract dengan perut yang keroncongan. Betul. Gitu. Jadi memang perlu banget sarapan. Karena memang sekarang tuh ada fenomena yang anak 10 tahun kan ada gagal ginjal kan ya Pak Arif. Dan itu 10 tahun kan usia SD ya. SD itu biasanya kan identik sama kalau nasihat tuh lebih didengar guru daripada orang tua gitu. Betul. Ngerasa nggak sih ya Bu Eva sebagai orang kayaknya enggak kok menurut guru aku nggak kayak gini Bunda, harusnya kayak gini. Nah harusnya seperti apa nih terkait sama hal tersebut? Oke, jadi sekarang fenomena anak-anak yang gagal ginjal begitu ya Bu Desti ya Pak Arif itu banyak sekali begitu karena ternyata dari informasi yang kita baca kan banyak karena anak-anak itu terlalu banyak makan makanan kemasan, minuman kemasan, makanan instan begitu ya, sehingga untuk mencegah anak-anak kita supaya konsumsi makanan-makanan kemasan ini berlebihan ya pasti kita harus kerjasama antara guru dengan Berkolaborasi orang ya, tua orang tua begitu, dan guru, iya. ya. Jadi Oke. orang tua juga harus diberi pemahaman Bu Desti ya dari sekolah bahwa makanan yang sehat itu seperti apa, ya kan perlu ada kampanye, perlu ada sosialisasi seperti yang dilakukan oleh sekolahnya Pak Arif supaya karena nggak sedikit juga orang tua itu yang tidak begitu paham sebenarnya makanan yang sehat itu yang seperti apa, apalagi zaman sekarang orang tua senengnya yang cepat, praktis, ya. instan. Betul kan? Nah sementara orang tua tidak begitu paham untuk membaca tadi Kurang nutrition aware ya. fact tadi ya Yes, bahwa ini banyak loh zat-zat yang tidak begitu baik untuk anak seperti itu ya. Jadi selain itu juga tadi ya untuk menghindari anak-anak supaya jajan sembarangan, tidak jajan sembarangan tadi ya selain bekerja sama memberi informasi kepada orang tua juga di sekolah kalau bisa ada kantin sehat ya seperti itu ada kantin ya kan sehat ya, jadi betul. yang dijual di situ itu adalah makanan-makanan yang aman yang sehat seperti itu ya kan pilihannya ya. iya Karena banyak banget nih abis pulang sekolah mungkin kita bawain bekal gitu. betul Tapi nggak sampai dimakan gerbang bekalnya. iya sampai gerbang sekolah karena banyak yang menggoda gitu Iya, kan betul. kayaknya ini walaupun dari sekolah kebetulan sekolah anakku juga udah diedukasi bahwa anak tidak boleh membawa uang saku Oh gitu iya, kan. betul. Itu mungkin salah satu tips juga ya Iya, cara betul. kecuali kalau ada market day atau acara-acara di sekolah boleh kayak gitu. Iya, atau kalaupun membawa uang saku juga tidak berlebihan ya, betul. Bu Desti, Karena ya. kan biasanya kalau anak-anak SD kan, ih bunda dia aja jajan masa aku nggak boleh Ya, kayak gitu seperti ya. itu, betul. Ini luar biasa. Tapi praktek baik di sekolahnya Pak Arif sendiri selain perbekalan terkait pola hidup sehat tuh apa aja? Kami itu ada biasanya pembiasaan. Jadi setiap hari itu kami sekolah itu dari Senin sampai Jumat aja. Sabtu hanya ekskul. Jadi pembiasaan setiap hari Senin itu ada namanya Saci. Apa tuh Saci? Senin aku cinta Indonesia. Wih. Jadi upacara lah. Oh, upacara semua ya. itu dinamain biar keren aja gitu Saci. Keren. Ya kalau Selasa itu ada Selaras, Selasa literasi asik. Wow. Rabu ini Rabu unjuk bakat. Jadi bagi anak-anak yang punya bakat kayak membaca puisi, menari, bernyanyi, bisa tampil di situ. Oh, yang hari Selasa itu apa tadi? Ya, Pak Arif? Selaras, Jadi literasi dia asik. khusus ini ya. Baca, nulis segala macam. Nah terus kalau untuk yang hari Kamis, nah ini hari Kamis yang berkaitan dengan kesehatan. Oke. Ini senam. Biasanya kami sehati. Kamis sehat, jasmani dan rohani. Jadi kami kegiatannya itu adalah tadi senam segala macam atau enggak ya penyuluhan tentang kesehatan kayak gitu karena bukan tentang bekal juga kadang minum pun perlu banget ya Bu ya. Iya, Air putih betul. dan segala Air macam kayak putih gitu. itu. Nah kalau Jumat ini tadi yang berkaitan dengan emosi karena Jumat ini lebih ke nama programnya Jumroh dulu ya. Jumat Muhadoroh Yasin atau Duha. Jadi lebih ke batin ya Bu ya. Yasinan Menarik banget ya ya. bagian Islam karena kan memang mayoritas Islam dan masih kurangnya sekolah kami karena memang bukan sekolah yang induk ya. Jadi belum ada guru
guru Katolik atau guru agama lain selain Islam. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi memang yang kami sediakan di hari Jumat itu masih khusus untuk guru-guru anak-anak yang beragama Islam. Kayak Semoga gitu. abis ini terfasilitasi Semoga ya Pak Arif ya. Karena memang ada beberapa anak yang agamanya Katolik, Buddha gitu. Oh gitu, ya. Nah, jadi ya kami emang bener-bener apa ya, mendukung banget gerakan ini, sehat ini di sekolah kayak gitu. Cuma ternyata tadi aja yang masih untuk kantin sehat ini karena memang tidak ada gitu. Dan untuk meniadakan pedagang, kami pun kayak masih berpikir panjang karena yang dagang di situ adalah orang tua, warga sekitar. Iya, masih ini Jadi ya. kayak pelan-pelan untuk Pelan-pelan mengedukasinya Coba ya. dong kalau bisa ada dagangannya yang pakai Sehat, bahan-bahan yang iya, sehat betul, gitu. betul. Kalau sekarang sih alhamdulillah kami kami terakhir 3 minggu kemarin itu kami memfasilitasi alat makan. Jadi kami membagikan 400 alat makan gratis kepada anak-anak. Wow. Iya, jadi karena kan memang ada anak yang tidak punya tempat minum, tidak punya tempat makan. Iya. Akhirnya daripada biar program ini berjalan dengan baik, untuk ini akhirnya saya sekolah mencari kerjasama sama pihak luar, dan akhirnya ada yang mau mensponsori itu dapat alat makan, tempat makan, tempat minum, sendok garpu. Wah ini menarik nih, Gratis. karena kan ini juga kampanye ini ya, minim sampah ya, Iya, minim Pak sampah, ya, bener juga betul, itu minim tujuannya sampah juga. gitu. Mungkin ini bisa menginspirasi guru-guru yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan hal ini Bener. juga, Kalau ini gitu ya. programnya Lentera. Lentera. Lestari lingkungan terjaga asupan. Nah, itu cakep. Ini menarik banget terkait sama kesehatan. Sebenarnya berapa kali sih sebenarnya kalau anak tuh olahraga? Karena kan kalau zaman kita dulu kan kita memang kalau main ya keluar, main layangan, main perosotan gitu. Kalau sekarang kan karena memang mungkin dari segi keamanannya kurang atau lebih banyak gawai kayak gitu kan, jadi anak-anak takut jadi kaum rebahan gitu ya. Gimana menurut Bu Eva, sebaiknya untuk anak sekolah SD ini beraktivitas fisiknya berapa lama dalam seminggu? Baik, kalau untuk aktivitas fisik begitu ya, sebenarnya yang disarankan itu kita tuh beraktivitas fisik itu minimal 60 menit Oh, oke. sehari, atau berapa lama itu berarti? 1 jam. 1 jam. 1 Memang jam. satu anak. Nah, ini sebenarnya bisa keduanya begitu ya. Nah, tapi begini, artinya 1 jam itu bukan untuk olahraga full begitu ya. Tuh. Kan kita berpikirnya wah lama banget ya olahraga 1 jam. Membayangkannya Pegel kayaknya udah gitu ya. ngos-ngosan ya. Tapi itu Apalagi ada jombo kayak saya. Iya. Tapi itu adalah aktivitas fisik gitu ya. Oke. Maksud aktivitas Melakukan fisik, aktivitas melakukan fisik ya, aktivitas pokoknya. fisik, Benar. berjalan, bermain begitu. Apalagi anak SD kan memang kita sebenarnya Bapak Ibu ya, anak SD itu memang harus kita encourage, harus kita ajak begitu ya untuk melakukan aktivitas fisik. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin anak itu aktif, maka kecerdasan kapasitas otaknya akan semakin baik. Wow. Seperti itu, sehingga memang dianjurkan begitu betul, ya, bukan hanya tadi olahraga saja, tapi berbagai aktivitas permainan tradisional begitu ya, pembiasaan yang lain begitu. Dan itu membentuk teamwork juga kan ya, Betul, kalau bareng sama iya. teman, berkomunikasi juga kan jadi Iya. berasa Sosial jadi emosional sosial- juga Iya, ya, betul. emosinya jadi Seperti terjaga itu. banget seperti Iya. itu ya. Jadi terjaga kesehatan fisiknya begitu ya, raganya, tapi juga jiwanya gitu ya. Karena memang kalau anak itu bugar, mereka akan lebih ceria Fresh juga ya, menghadapi seperti hari-hari. itu. Iya, betul. Kan kita juga begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, kebayang Bener banget kalau kurang Iya. olahraga tuh kayak aduh lemah, letih, Iya, lesu betul. gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau di sekolah Pak Arif sendiri aktivitas olahraganya itu seminggu sekali atau? Iya, kalau pelajaran ya seminggu sekali. Oh, oke, 4 jam oke, pelajaran. oke. Tapi bisa dijadiin teknik juga nih, teknisnya misalnya guru kalau lagi anak-anak lagi ulangan. Saya pernah melihat satu guru, jadi pas lagi ulangan itu anak-anak ke lapangan. Ada 10 soal dan itu disebar di 10 titik di lapangan. Jadi setiap satu soal selesai dia harus lari ke pos selanjutnya hari. Jadi dibuat salah Iya. satu ide-ide Penilaian seperti itu. hariannya. Iya, Penilaian penilaian Saya hariannya bisa kayak ya. gitu, Iya. bisa kayak Gitu. gitu karena emang kalau misalkan kegiatannya hanya duduk aja ngerjain di kertas itu bosan anak-anak. Iya, Iya, betul. Kalau saya biasa juga memang dikombinasi dengan permainan tradisional juga Oh, kadang. kayak gimana tuh Pak Arif? Pernah saya pernah pakai, cuman nggak keras yang domikado tahu kan? yang Oh, permainan iya, domikado. segala macam itu pernah. Tapi sekarang di kurikulum Merdeka itu ada P5. Ya. Iya.
penguatan profil pelajar Pancasila. Oh iya, Project P5 penguatan ya. profil pelajar Pancasila. Dan itu saya ngambilnya itu adalah permainan tradisional, jadi pas banget. Jadi anak-anak tuh belajar main egrang batok, egrang bambu, main petak umpet Bu di sekolah. Jadi saya tuh main petak umpet sama anak-anak di sekolah kayak gitu. Jadi back to nature Iya, lagi bener. ya, kayak waktu kita Jadi happy zaman ya. itu Jadi ya. happy, karena Happy kalau anak di banget. rumah udah mainnya kan ya palingan udah main Gadget, gadget ya, betul. games online ya. Jadi di sekolah karena mereka nggak bawa gadget, jadi sebisa mungkin ya kita mainnya main tradisional, mengenalkan kayak gitu. Bahkan kayak saya pun pernah kayak ngasih soal, anak bikin soal sendiri, karena anak tuh lagi sedang banget main pesawat kertas Bu. Jadi bukunya tuh habis buat ngerobek-ngerobek kertas. Jadi kayak gitu ya, akhirnya saya suruh anak-anak bikin soal di kertas itu, terus saya kurasi dulu nih soalnya, kalau udah cocok, oke mereka bikin pesawat, akhirnya Kasih mereka ke temannya. terbangin, acak, terus mereka lari-larian ngambil satu, langsung mereka ngerjain Oke, gitu. menarik banget ini Iya. kayak gini. Apalagi kelas 1 ya heboh banget Iya, ya Mas. bener. Seru ya. Seru banget. Nah, terkait pola hidup sehat lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang makanan. Nah, gimana kan biasanya kalau pola hidup sehat itu identik dengan mahal bagi sebagian orang. Aduh, aku nggak bisa buatin bekal nih soalnya kan mereka masih beranggapan bahwa pola hidup sehat itu identik dengan mahal. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan ya Bu Eva? Atau mungkin bisa mencontohkan bekal sehat tuh yang seperti apa sih gitu? Iya, jadi sehat itu tidak harus mahal begitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu ya, di sekitar kita itu banyak sekali bahan-bahan pangan begitu ya, yang murah meriah, yang bisa diakses. Betul. Begitu ya, yang tetap kaya zat gizi. Contohnya misalnya ya, karena tadi kita mau mencontohkan ya, contohnya misalnya anak-anak kita ajak untuk makan makanan tinggi protein. Tidak perlu dong makanan berproteinnya yang mahal, misalnya daging atau kemudian ikan salmon atau ikan kembung, kan sama proteinnya ya kan, seperti itu. Buah, tidak perlu kita kemudian karena katanya Pak Arief misalnya ya, kita harus bawa buah, jadi kemudian buahnya apa? Buahnya yang harus mahal, kayak misalnya kiwi atau anggur, apel gitu kan, atau apa. Iya kan, sementara buah-buah lokal kita, pepaya, pisang, banyak, mangga sekarang masih murah loh. Iya ya, 15.000 Musim ya? kilo ya. Iya, Di seperti musim. itu ya. Jadi itu juga sepertinya perlu kita sampaikan kepada orang tua ya. Jadi sehat itu tidak harus mahal. Ya kan? Ingat, sehat itu tidak harus mahal. selalu mahal dan Iya. tidak harus mahal gitu. Iya. Yang penting kita yang harus berkreasi ya. Betul. Sebenarnya. Sekarang tuh banyak banget konten-konten kan ya yang tentang hidup sehat, bekal sehat buat anak gitu kan, banyak banget yang sehat Iya. seperti Dan itu. juga ini mengedepankan makanan lokal. Nah, itu Iya, dia. ya. Jadi daripada mie, memang sih dari awal itu Menggoda ya. Iya, menggoda, dan juga kayaknya nggak mungkin juga kita bisa switch. Yuk abis makan mie kita makan singkong. Susah. Cuman tadi perlu pembiasaan, mulai dari rumah gitu kan. Jadi Dan kalau dia mulai sudah dari rumah, terbiasa, ya kan, dia jadi tidak asing lagi dengan makanan-makanan itu. Ini menarik nih ngomongin singkong gitu. Jadi keidean gimana kalau misalnya di sekolah tuh misalnya bulan ini ada bekalnya yang Menu, identik iya. dengan Iya, singkong betul, gitu. iya. Bulan depan misalnya tentang apa. Jadi Iya. diversifikasi pangan ya Iya, Bu Eva betul, ya betul. gitu. Beragam tadi. Beragam, Iya, betul. Berarti kalau di sekolahnya Pak Arief sendiri gimana nih terkait perbekalan lagi Iya. ya? Karena memang sekolah dasarnya emang terkait bekal, jajan ini tuh biasanya dia ngelirik temennya, Bunda, temen aku kemarin bawa mie boleh. Gitu. Nah ini gimana gitu? Ya mereka ya memang bawaannya sesuai dengan apa yang orang tua masak yang kita ini. Tapi ada juga terkadang tuh yang susah itu ketika anak tidak suka sayur, Bu Betul. Eva. Oh, Iya. gini. Kalau misalnya anaknya suka sayur sih mereka makan apa aja oke gitu Oke, kan. oke. Bisa, dan ya alhamdulillah juga udah tidak ada yang bawa kemasan, benar. Dan mereka tuh juga udah pinter ngebersihin sendiri. Jadi segala macam. Jadi Kelas di ruang 1? kelas 1 mereka makan. Kadang-kadang mereka izin Bu kayak gini ke saya. Pak boleh makan di bawah nggak? Oh silakan boleh gitu. Jadi mereka makan di bawah. Pada berceceran nasinya tuh. Habis itu mereka nyapu ngepel sendiri Bu. Oh ini luar Iya biasa. benar. Kadang kalau emang kelas Latih kotor, kemandirian iya juga benar. itu. Kadang kalau kelas kotor juga kan mengganggu pelajaran ya. Iya, Apalagi misalnya kayak bekas makanan, baunya segala macamnya. Itu mereka benar-benar ngepel. Ada yang bawa seblak nggak, Pak? Nggak ada, nggak ada. Aduh saya jadi pengen Nggak seblak ada. ya. Itu mulai dari pagi udah kering mungkin ya, Messi yang nggak ada. Paling dari itu doang Bu yang nggak ada, yang nggak bisa makan sayur nih. Iya. Bu, itu bisa nggak sih dialihin ke apa gitu Bu Eva mungkin? Kalau sayur ya, sebenarnya kan sayur itu
sumber serat. Serat. Jadi kalau memang anak-anak itu betul-betul tidak mau makan sayur gitu, yang pertama pasti orang tua diminta untuk mengkreasikan dulu. Jadi biasanya kalau dia tidak suka bayam, kita cari sayur yang lain. Kadang mungkin suka wortel, ya kan? Atau mungkin suka yang lain, timun atau lain sebagainya. Atau juga kalau memang karena memang seharusnya mereka dikenalkan dari masih kecil ya. supaya Real food itu ya. real food supaya Iya. terbiasa. Real food, ya. Tapi kalau memang terpaksa sekali ya, tadi ya orang tua mengkreasikan masukin Ibu Desti nih rajin ya buat nugget ya, dimasukkan sayurnya, disisipkan, Dikreasiin aja ya, dikreasikan, Eva iya. ya. Jadi supaya mereka tidak terasa sayurnya. Kadang memang mereka tuh tidak mau tuh karena bentuknya ya bayam atau apa begitu, tidak suka. Tapi kalau tidak ya sudah, kalau begitu daripada mereka tidak mau makan serat sama sekali, dialihkanlah ke buah. Melakukan aktivitas masak bareng juga kayaknya seru Iya, banget seru ya. banget. Bener, Mungkin bisa nanti di kelas bisa juga tuh, Pak, kita hari ini cooking class ya. Iya. Ada yang bawa sayur apa nih, apa nanti kita makan bareng-bareng, sop lah kayak gitu. Biasanya anak-anak Tapi hati-hati masak kompornya apa. kali Nah Bu. itu. Tapi kalau di SD biasanya itu emak-emaknya. Yang heboh ya. Anaknya iya, belajar di iya. dalam, mamanya di luar gerbang pada makan bareng, tuh makan pecel gitu. Oh, boleh. Bisa dibawa ke kelas, Pecel. sebenarnya bisa dikenalkan. Iya, Betul, dikenalkan. ini luar biasa. Saya jadi pengen makan pecel, makan Seblak. seblak ya kan. Kan singkong goreng. Iya, masih Iya. singkong goreng. Nah, selain makan, pola tidur juga kan penting Iya, banget betul. ya. Apalagi untuk anak sekolah dasar yang beraktivitasnya bisa jadi full gitu. Sebaiknya untuk pola tidur tuh anak-anak jam berapa sampai berapa jam sih, Oke. Eva? Jadi kalau anak-anak itu sebenarnya sama saja dan kita ya, seharusnya itu kalau kita kan orang dewasa malah 8 jam ya. Kalau anak-anak tuh sebenarnya lebih banyak 9 sampai 12 jam begitu ya. Nah, tapi kemudian kapan waktu yang tepat untuk tidur? Sebenarnya Bapak Ibu ya, anak-anak itu disarankan untuk mulai tidur tuh jam 8. Oh, jam 8 malam ya, Jam Bu 8 Eva? malam ya, atau sampai jam 9. Ini kenapa? Karena pada pukul 11 ya konon hormon, jadi saya pernah baca begitu ya informasi ini, hormon pertumbuhan. Kan anak-anak ini mau tumbuh. Iya. Lagi Iya kan? masa-masa pertumbuhan. Betul. Bener. Nah, di sana tuh teraktivasi jam 11. Nah, sehingga kalau anak-anak terbiasa bergadang, Nah, ini nih. nah itu bisa menghambat hormon itu seperti itu. Selain itu juga kan kalau kita mulai sekolah tuh jam berapa? Jam 7 ya Jam rata-rata. 7. Ya kan? Maka anak-anak harus berangkat sekitar jam 6. Nah, Sudah supaya siap mereka ya. ready, berarti kan harus kita tarik mundur ya, Iya, sekitar betul. jam 8. Betul. Memang jam 8. Nah, supaya anak-anak, jadi begini, anak-anak itu yang sudah terbiasa untuk begadang itu memang sangat sulit Bapak Ibu ya untuk bisa tidur tepat waktu. Sehingga kita sebagai orang tua ada beberapa strategi Oh, apa supaya tuh? Wah, saya langsung Nah, ini mencatat mereka nih ya. iya supaya mereka Jangan lupa bisa Pak Arif nanti disosialisasikan supaya ya. mereka segera tidur gitu Oh, ya. oke, Yang pertama pasti dikondisikan dulu. Jam 8 mereka sudah dikondisikan lingkungan ya, mati lampu dan lain sebagainya supaya mereka mapan tidur. Oke, Yang komunikasikan kedua ya, iya dikondisikan, komunikasikan, dikondisikan. Yang kedua ya tadi ya mengkondisikan kamar, Ruangan lah ya. ruangan. Yang ketiga tidak ada yang namanya menggunakan gadget. Nah, itu ini. lepas ya, dijauhin deh. Lepas ya, betul ya. Termasuk kalau misalnya banyak orang tua yang ada TV-nya tuh di dalam ruangan. Oh iya, itu. Iya kan, ya Ini matikan. tantangan banget ya, Bu Tantangan. Eva. Betul ya, no gadget, no TV dan lain-lain. Dan juga ya jangan lupa sebelum pada saat jam 8 jangan juga anak-anak diberi makan setengah 8. Oh iya benar. Ini penting nih. Loh, Penting kalau banget misalnya ya, Bu. kan Iya, kalau bener. makan setengah 8 ya mereka nggak ngantuk Iya. dong jam 8 begitu. Iya, penting Jadi banget ya. Iya, jadi Ini sesuatu hal yang kayaknya terlihat receh tapi iya, efeknya jangka tapi efek panjang jangka ya, Bu Eva panjang, ya. iya. Dan juga orang tua dia Oh, juga oke. jangan tidur sementara dia Dia nonton gitu kan, pasti dia akan update buka story dia. iya dia akan keluar, mama nggak bobok gitu kan, Dengar suara TV dia dengar langsung suara keluar TV lagi iya ya. dia keluar lagi. Jadi itu adalah hal-hal sederhana begitu, tapi harus diterapkan supaya anak-anak bisa tidur tepat waktu. Oke, ini menarik banget. Pak Arif, saya jadi mau langsung bertanya nih, karena kan yang langsung di lapangan ketemu anak-anak Pak Arif nih ya gitu. iya. Ada nggak fenomena tuh yang anak
lagi kita ajarin muap terus. Apakah dia kurang tidur atau kurang sarapan atau Kurang zat gimana besi. itu? Ada iya, begadang karena memang sudah sendu game online. Game kayak online, gitu. betul. Nah, ini nih, Jadi main sampai malam kayak gitu sih. Terkait game online emang kita harus ini banget ya, Aware, bergerak betul. bersama gitu. Iya. Ya. Karena banyak tuh ya, bahkan ini remaja-remaja ya, jadi anak SD juga ya kan, mereka sudah mulai. Anak remaja itu mengatakan kalau apa ya istilahnya, ruhnya ya, atau kemudian seru-serunya itu di atas jam 12 Nah, main bener. game online. Bener ya Pak Arif Bener. ya? Betul, katanya ya, kalau misalnya main game udah kan, udah dari tadi nanti jam 1 itu seru-serunya. Lagi seru-serunya ya. Iya. Sebenarnya mereka udah ada jadwal khusus ya buat game online. Padahal harusnya tidak seperti Tidak itu. seperti Bel. itu. Kalau fenomena tidur siang tuh gimana sih Bu Eva? Sebenarnya itu buat anak SD ya, Ya, karena oke kan nggak sih? terkait Oke masa banget nggak pertumbuhan. sih? Oke banget. Oke banget. tuh. Iya, Berapa lama, Bu Eva? 30 menit lah Cukup. maksimal. Oh, Cukup, cukup. iya. Maksimal 30 menit atau Iya. minimal? Maksimal lah, Maksimal, ada lah, Iya, kayak ada gitu. lah 30 menit Menit sekitar, aja. ya more or less Iya, lah, iya, more or iya. less lah ya. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa tidur siang itu penting untuk anak-anak? Supaya mereka tuh istirahat tadi ya, istirahat, kemudian lebih segar begitu, dan juga tadi ada apa ya, saya pernah Lebih baca fresh juga ya, lagi selain ya. fresh itu juga supaya tingkat konsentrasi mereka itu teraktivasi begitu, lebih bagus lebih bagus gitu. ya. Jadi anak-anak itu kalau ingat kan ya, kalau anak-anak masih balita begitu di daycare itu di encourage untuk tidur Oh siang. iya iya. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu karena memang bagus untuk kesehatan Berarti mereka. seharusnya sekolah-sekolah yang pulangnya sore jam 4 atau jam 5 Iya. itu jam siangnya istirahat, Ada misalnya dari jam juga. 12 sampai jam 1 istirahat itu Iya, tidur sekalian. siang kali Iya, harusnya betul. ya, sekalian Pernah lihat kan? ya. Pernah Di lihat tuh, Cina, Mbak. di Cina, Oh iya, bahkan kursinya Cina, ya. iya, Kursinya di setting setting gitu gitu ya. ya. Bisa tidur Iya, ya. itu betapa pentingnya tidur Oke, siang oke, sebenarnya, oke, oke. begitu. Berarti bisa jadi masukan juga ya untuk sekolah yang sampai sore, siang-siang anak-anak dibolehin lah ya bawa Istirahatnya 1 jam tuh Bantal lama dari bisa rumah, iya. 30 menitnya untuk 30 makan dan makan. ibadah mungkin, Iya, ibadah. setengah jamnya untuk tidur tidur siang. siang. Iya. Jadi ya biar bisa lebih fresh dan hormonnya jadi lebih oke ya. Oke, tumbuh Keren kembangnya ya. banget jadi ini ya. Jadi kalau misalkan anak lagi ngantuk, Pak ngantuk belajar, nanti kan ada jamnya. Iya. bisa Jadi kita juga bisa Iya, bilang bisa. ya, Sabar Sabar ya, ya, nanti cuci ada muka aja jamnya. dulu. menarik, iya. Keren banget ini, Masya Allah, hebat banget. Ini sangat menarik ya teman-teman, narasumber kita kali ini. Nah, ini nih kita mau closing nih, Ciri. Apa pesan-pesan untuk anak sekolah SD, terutama untuk orang tua ya, terkait pola hidup sehat? Pola hidup sehat ya. Jadi pesannya untuk para orang tua ya, yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa pola hidup sehat itu adalah kunci. Kunci Iya kan? ya. Kunci untuk kualitas hidup yang lebih baik ke depannya begitu ya. Dan juga karena ini kunci ya, terutama ini untuk orang tua anak-anak SD begitu ya. Itu harus diperhatikan pola hidup sehat anak-anak kita. Tadi ya, dengan seperti apa? Makan makanan bergizi, kemudian juga aktivitas fisik yang cukup, tidur yang cukup begitu ya. Kemudian juga pendampingan, tidak menggunakan gadget dan lain-lain tadi ya. Kemudian juga selain itu tadi aktivitas fisik dan lain-lain ya. Kemudian juga tadi mungkin yang belum dibahas itu adalah bagaimana anak-anak kita bantu untuk mengelola stres. Nah, ini Iya, mengelola emosi ya. stres, Betul, dan betul. juga manajemen waktu, karena itu juga penting, bagian dari pola hidup sehat begitu ya. Selain itu juga orang tua ya, pesannya adalah jangan lupa selain hal ini juga perlu untuk apa tadi ya, menyediakan lingkungan yang sehat juga. Jadi hidup sehat baik jasmani, rohani begitu ya, kemudian baik dari Emosi ya, fisik, fisik maupun mental emosi ya. begitu ya, Oke, lingkungan begitu. Dan juga belum hampir terlewat, yaitu jangan lupa untuk punya imunisasi lengkap. Nah, ini ya. terutama anak SD ya. SD tuh Betul, banyak banget iya. kan Iya. tahapan-tahapan Tahapan-tahapannya. imunisasinya ya. Betul, supaya anak-anak kita betul-betul terjaga ya kesehatannya, terhindar dari penyakit, fokus belajar supaya masa depannya lebih cemerlang. Oke, oke. Itu mungkin Dari Pak Arif sendiri, Udah lengkap banget ya Bu Eva ya. silakan merangkum dong.
Kalau ditanya palingan ya untuk para orang tua, bahkan bukan cuma orang tua juga, bahkan untuk guru-guru ya, lebih ke penuhi hak anak. Penuhi hak Iya, anak. sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar baik untuknya gitu. Misalkan ya hak anak adalah makan, tapi bukan hanya makan. Ya makannya harus bergizi ya gitu. Hak anak ya mampu untuk tidur, tapi bukan hanya sekedar tidur, tapi tidur yang layak, yang nyaman, yang sesuai dengan jamnya gitu. Hak anak untuk mendapatkan kemajuan teknologi, tapi bukan bagaimana dia mendapatkan gawai, tapi bagaimana dia menggunakan dengan memanfaatkan dengan sesuai dengan umurnya. Yes, betul. Itu aja Setuju, paling. setuju, Ya, harus sesuai dengan mendapatkan haknya sesuai dengan umurnya gitu. Karena untuk ya masa depannya. Wow, ini hebat banget loh hari ini. Saya banyak banget dapat insight dari Bu Eva dan Pak Arif. Terima kasih banyak untuk kesempatan datang ke sini, sudah menyempatkan waktu di sela sibuk mengajar dan sibuk Mengajar juga. dosen juga mau sama-sama mengajar gitu. Menarik banget dua sosok inspiratif ini. Semoga kita mendapatkan banyak insight, dapat ilmu hari ini dan tidak hanya sekedar disimak tapi juga langsung diaplikasikan ya Bu Eva ya gitu, Pak Arif gitu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak Giat SD. Mari kita bersinar, belajar bersama, dan wujudkan mimpi.